Berdasarkan data ICW, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 90,45 miliar untuk aktivitas digital yang melibatkan para influencer. ICW mempertanyakan anggaran besar untuk jasa influencer yang diduga hanya menjadi cara pemerintah untuk bersolek di dunia maya. Pemerintah pun dinilai belum transparan atas aliran dana pada influencer yang digunakan dalam jasa digital. Saya titip, 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 saya titip. Bandung, Kediri, Kota Lamongan, dan Landak, Barito Timur, dan Banjar, Muaro Jambi, di Jambi, Malang, Pringsewu, Binjai, Takupang, Utambrau, Punbungo, Utamadion, dan Pati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad, ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah, salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah, assalamualaikum. Teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Kita akan mengulas kilas balik daripada perjalanan sebelum periode presiden sekarang ini, yaitu periode 10 tahun sebelumnya. Bagaimana Indonesia ini dirawat dengan para buzzer-buzzer, ya. Indonesia ini dirawat dengan buzzer-buzzer sehingga muncullah otak-otak para penjilat, kemudian orang-orang yang tidak memiliki pendirian, yang hanya teguh kepada sosok, ya. Walaupun salah sosok itu, tetap dia akan membelanya mati-matian, ya. Ini terbukti dari pernyataan-pernyataan setelah masa periode 10 tahun itu berlalu, ya. Terbongkar semuanya, ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa memang betul, memang Indonesia ini pada waktu 10 tahun menjabat waktu itu, periode sebelum ini, ya, memang Indonesia itu dirawat dengan otak atau akal palsu, ya. Jadi yang berjalan di negara ini, ya, orang-orang yang menggerakkan pemerintahan di negeri kita ini, itu diantaranya itu para buzzer-buzzer. Ini ngerinya buzzer-buzzer ini, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama saksikan bagaimana kesaksian daripada seorang ibu ini, ya. Entah benar entah tidak, tapi kalau kita memang melihat sebelum-sebelumnya memang ada influencer-influencer diciptakan, buzzer-buzzer itu yang memiliki mereka ini ketika mereka menyampaikan sesuatu untuk kebaikan-kebaikan pemerintahan pada waktu itu, banyak yang menyerbu, banyak yang menonton. Itu memang orang-orang yang semacam itu yang akan direkrut. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Nah, kalau buzzer yang berkelasnya itu bayarannya berapa, Bu? Sebulannya 30. Oh ya? 30 sampai 45 juta. Bayaran segitu. Nah, itu yang berkelas itu apakah mereka akademisi, artis, public figure atau siapa, Bu? Tanpa menyebut nama ya, kira-kira kategorinya. Jadi apa? mereka ini kategorinya orang yang postingannya itu dibaca orang. Oh. Jadi kelihatan nih, oh si A ini kayaknya yang langsung diserbu follower banyak, setiap bikin tulisan tuh langsung ada puluhan ribu orang. Itu yang 30 juta per bulan? 30 juta per bulan. Wow. Itu. Sampai akhirnya mereka itu disiapkan tempat khusus untuk podcast, untuk ini, untuk itu. Kok ada juga podcast yang disiapkan oleh PDIP? Ada. Ibu tahu ya? Saya tahu. Tapi nggak mau menyebut nama? Nggak mau menyebut nama. Karena saya kan diajak, gitu. Tapi saya tidak dibayar. Jadi kenapa mereka tidak berani menyerang saya? Karena saya tidak pernah dibayar. Dan saya tidak pernah mau untuk dibayar. Pada saat kapan itu mereka mulai aktif membayar buzzer-buzzer ini, Bu? Apakah hanya untuk kepentingan Pilpres 2024 kemarin atau sudah dimulai dari sebelum-sebelumnya? Jadi dimulai saya ingat di tahun 2016.
Dari 2016 Ya. sampai Pak Jokowi mendekati tahun 2021 lah. 2022 sampai situ. Luar biasa. 30 juta per bulan itu gaji BUMN ya. 18 sampai 30 juta. Berarti gaji para buzzer pada waktu itu setara dengan gaji para BUMN 30 jutaan. Buzzer ini kan dua tugas mereka itu. Pertama, mereka pokoknya harus mencitrakan yang terbaik untuk presiden. Yang buruk-buruknya hilang, tidak ada. Nah, ketika rakyat itu mengkritik itu semua, dihajar habis-habisan sama buzzer. Itu masalahnya seperti itu. Itu keburukan daripada buzzer. Sehingga tidak tampak keburukan-keburukan daripada pemerintahan di masa itu. Karena yang tampil hanya kebaikan-kebaikan saja. Nah, sekarang terbongkar semuanya. Ya. Lalu apa kata seorang pengamat politik berikut ini ya? Itu mengatakan bahwa buzzer itu luar biasa, itu pengkhianat bangsa itu. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan ini di videonya. Ya maklum ya, buzzer kan gak ada otaknya ya. Gue mau kasih tahu aja bahwa sosok seperti Trisutrisno itu somebody someone di Indonesia. Ya iyalah. Bahkan compare to your boss tuh dia gak ada apa-apanya tuh bos lu tuh. Kalau negara ini hancur tuh yang kita cari pertama kali misalnya buzzer tuh. Karena mereka ngeracunin ya. Setara pengkhianat men. Yang ngeracunin pikiran masyarakat ya. Ya. Apa kata dia? Meracuni masyarakat. Jadi setara pengkhianat. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang buzzer ini itu tadi menutup keburukan dengan menampilkan yang terbaik. Nah, kalau kita misalnya melihat dulu ya, dulu ketika awal-awal dulu handphone Android ini yang layarnya layar lebar seperti itu, yang awal-awalnya kan dulu kan pakai tombol itu hilang semuanya. Semua tombol itu tersentuh di layar-layar itu, layar LCD ya. Kemudian dulu banyak sekali yang mengkloning atau mencontohkan daripada Android ini, ya kan, merek-merek Cina. Jadi seperti itu, casingnya itu terlihat mewah, bagus, luarnya, dalamnya itu bobrok. Dulu ada juga misalnya handphone BlackBerry, kan banyak yang mencontohkan BlackBerry itu kan, ada. Jadi luarnya itu bagus, dalamnya itu jelek. Seperti itulah. Jadi merawat negara itu seperti itu. Mereka menampilkan yang terbaik. Padahal tidak demikian. Padahal waktu itu negara sedang utang makin menumpuk. Kemudian korupsi di mana-mana. Ya, tapi itu tertutup. Semuanya tidak terbongkar. Ya. Nah, contoh berbicara kita masalah korupsi ini. Beberapa banyaklah di masa kepemerintahan presiden sebelumnya itu, ya, seorang presiden itu menitipkan pemimpin daerah ini ya untuk menata kotanya. Ternyata yang dititipkan malah berapa banyak ya? Ini salah satu contohnya. Mari kita saksikan. Untuk warga Pati, jangan lupa pilih Pak Dewo dengan Pak Chandra nomor 1. Dewo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati. Paket. Nah, di sini kita lihat Bupati Pati Sadewo ditangkap KPK. Ditangkap KPK. Ya. Bupati Pati ini kan sempat juga dulu kan viral nih. Ya, viral dia. Karena apa? Karena dia menaikkan pajak apa itu ya. Sehingga didemo oleh warganya begitu banyak. Warganya meminta dia itu untuk dipecat. Wah, hebat ya. Tidak kena. Ya. Namun sekarang ternyata tersangkut dia korupsi. Siapa yang menitipkan ini? Yang menitipkan ini ya presidennya. Nah, kalau kita tidak menuduh, tapi biasanya ya orang-orang semacam ini itu memang berlindung kepada orang-orang yang semacam itu juga. Ya, orang-orang yang terkena indikasi seperti ini biasanya juga akan berlindung kepada orang-orang yang terkena itu. Apa iya apa tidak? Itu kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan aja tidak. Tapi indikasi-indikasi yang mengarah kepada itu luar biasa banyaknya. Bagaimana menteri-menteri setiap berkasus pasti menunjukkan nama mantan presiden sebelumnya. Akhirnya tertangkaplah orang yang Bupati Pati ini ya, yang katanya hebat, yang katanya bersahaja, ditangkap akhirnya. Ini dia
videonya. Sampai kesandung hampir jatuh guys. Ya Pak. Koruptor, malang-malang putung, banyak Sudiwo digulung. Pak. Wih Pak. Wah Sudiwo, banyak digulung kayak gini. Baju. Malang-malang putung, banyak Sudiwo digulung. Kotor. Tidak ada yang senang ya. Ya, tidak ada yang senang dengan para koruptor ini. Padahal masyarakatnya juga mengatakan bahwa malang-malang putung, kan? Sujiwo digulung. Ya, begitulah. Ya. Padahal ini adalah orang kepercayaan daripada ya Bapak Presiden. Buktinya Bapak Presiden menitipkan kota Pati ya untuk dijaga, ditata kotanya sebaik-baiknya sehingga kota itu menjadi maju. Ternyata korupsi, Pak. Ya. Nah, di antara isu-isu yang hangat sekarang ini ya, isu-isu yang berkaitan dengan hasil daripada terbitnya para bazar-bazar, pemikiran-pemikiran ini, ya, mungkin disebabkan karena adanya ijazah palsu, ya kan? Ijazah palsu itu kan muncul dikarenakan apa? Dikarenakan tidak sekolah atau mungkin kuliah mungkin tidak sampai, sehingga namun dia punya ambisi kuat misalnya untuk menjadi pemimpin, menjadi pejabat, ya akhirnya dibuatlah ijazah sedemikian rupa, akhirnya jadilah dia pemimpin. Nah, itu indikasi ya. Lalu terbitlah orang-orang yang tidak berkualitas yang membela mereka. Mereka hanya cuap-cuap aja tanpa adanya memiliki intelektual. Kalaupun mereka misalnya gelarnya seorang profesor, mereka harus membodohi diri mereka dulu. Akal mereka itu harus, EQ-nya harus direndahkan dulu untuk membela itu semua. Sehingga hilangnya kebenaran-kebenaran yang muncul dari mereka. Mereka semuanya pokoknya salah libas. Buktinya ini, bagaimana kita lihat debat daripada Ahmad Khazinuddin, ya. Ahmad Khazinuddin ini termasuk orang yang lurus membela kebenaran, ya. Namun sebagai sosok penasehat Kapolri saja itu kok bisa seperti ini ya pemikirannya. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Ahmad Khazinuddin permalukan penasehat ahli Kapolri, Arianto Sutadi, karena memotong pembicaraan saat debat live di TV. Sedikit saja boleh? Ya, bahwa diskresi itu kan berdasarkan kewenangan, dan kewenangan itu tidak boleh digunakan dengan kesewenang-wenangan, dan kesewenang-wenangan itu akan terkonfirmasi manakala penyidik tidak mengikuti proses dan prosedur atau tahapan yang ada dalam KUHP, ya, yang lama maupun yang baru. Jadi sekali lagi tidak bisa ini dikatakan diskresi, tapi ini adalah arahan penyidik yang mengikuti Solo, dan inilah yang disebut dengan sewenang-wenang. Selanjutnya saya ingin tegaskan bahwa apa yang diambil oleh polisi itu sebentar, apa yang diambil ya nanti gantian Pak. Tapi kalau menurut orang yang dengan macam itu, itu ada pidananya. Saya ingin ingatkan para bapak. Saudara bisa mendengarkan saya tidak? Enggak bisa, saya nggak akan mendengarkan. Karena silakan Anda mau ngomong silakan. Karena yang disampaikan oleh bapak itu adalah menimbulkan kesesatan pada masyarakat. Program ini program host, bukan program Bapak Polri, bukan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pada publik bahwa Anda itu menyampaikan penyesatan pada masyarakat dan memberikan pernyataan-pernyataan yang ngawur, dan ini berbahaya bagi masyarakat. Jika pejabat atau mantan pejabat seperti saudara. Ya. Nah, itu kan yang paling ngeri ini kalau dinasehati itu memang para pejabat, ya, orang-orang yang masih memiliki kedudukan penting itu memang susah untuk dinasehati.
Setelah selesai, mereka tidak lagi menjabat, barulah mereka itu ingin menjadi orang yang bersih, orang yang ikut, orang yang manut terhadap rakyat. Nah, apa gunanya lagi? Tidak ada gunanya lagi. Sekarang lah kita harus berdiri tegak di atas nama hukum yang benar, di jalur yang lurus. Itu yang seharusnya terjadi. Bukan demikian. Jadi akhirnya negara ini seperti ini. Karena apa? Karena orang-orang titipan-titipan daripada presiden sebelumnya itu masih berkuasa di periode yang sekarang ini. Karena kita juga bingung ya. Kita juga bingung sebetulnya. Kok Pak Presiden Prabowo ini kok masih membiarkan orang-orang semacam ini, ya? Katanya dia tidak, kata Presiden Prabowo mengatakan bahwa dia tidak tunduk kepada Jokowi. Tidak ada yang tunduk sama Jokowi. Dia hanya menghormati. Apakah bentuk penghormatan itu harus seperti ini, Pak ya? Ya. Kalau salah ya kita buang. Kalau tidak berkualitas harusnya kita buang. Kita ganti yang berkualitas. Kan begitu. Karena kita ini niatnya untuk membangun negeri kita ini agar menjadi lebih baik. Apakah Bapak melihat bahwa semua yang dititipkan oleh pemerintah sebelumnya, yang sekarang itu para menteri-menterinya masih berkuasa masih menjabat di kepemerintahan Bapak, apakah Bapak tidak melihat kualitas-kualitas mereka? Kan itu yang kita herankan sekarang ini. Kok bisa seperti itu? Ya. Sehingga permasalahan ijazah ini pun sampai dengan saat ini masih terus-terus berlanjut. Ya. Dan ada yang menarik lagi, perdebatan ijazah ini ya, ketika Roy Suryo, Tifa, Rismon, mereka bertiga ini selalu gentol ya, dan menarasikan bahwa ijazah yang ditampilkan oleh Jokowi itu 99,99% palsu. Dia mengatakan demikian. Dengan apa? Dengan ilmu yang ia miliki. Dengan dasar ilmu yang ia miliki. Bagaimana pernyataan beliau ini? Ya, amat menakutkan sebetulnya. Sehingga terjadilah drama. Sebelum ini kan terjadi drama bagaimana Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu mendapatkan amnesti lah, pengampunan dari Jokowi, ya, RJ, Restoratif Justice. Kalau kita membaca alur daripada perjalanan Restoratif Justice ini, seolah-olah Jokowi itu orangnya pemaaf, pemberi maaf. Padahal mungkin bisa saja itu ada ketakutan-ketakutan kalau misalnya ijazah ini nanti sampai ke pengadilan. Walaupun pengacara mengatakan kita harus berada di pengadilan agar semua kasus yang menimpa Bapak Presiden Jokowi ini, mantan Presiden Jokowi ini, semuanya harus bersih. Tapi dengan adanya RJ ini, tim mereka yang senang, ya, tim daripada Bapak Jokowi ini kayaknya senang banget ya. Kami ini adalah orang yang baik, orang yang pemaaf. Dan hebatnya Roy Suryo ini tetap gentol sehingga menyebutkan ijazah itu tetap palsu. Ini dia pernyataannya. Jadi sekali lagi 99,9% palsu. Tambah lagi keterangannya. Ini Ya. yang penting sekali ya, Ya. untuk mengunci, ini kuncian terakhir Oke, ya, ya. bagi kepalsuan dari ijazah tersebut ya. Ya, siap. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak mungkin dipalsukan, yaitu apa? Hologram. Nah, Ya. tuh, ada Hologram. Jadi ini adalah sesuatu rahasia dari ijazah. Nggak mungkin, itu tidak bisa, tidak bakal bisa ya. Jadi itu kuncian. Kalau mereka mungkin bisa menambahkan embos-embosan ya, embos palsu, karena mereka juga tidak memahami apa arti embos itu. Embos itu adalah cap ceklok untuk mengunci tanda tangan. Mereka tidak tahu artinya itu dan tidak bisa itu dipalsukan. Kemudian mereka menambahkan watermark, mereka menambahkan lintan stempel, tapi pastilah bahwa mereka tidak akan bisa menambahkan hologram. Terima kasih. Oke. Itu ya. Jadi kata Dr. Tifa tadi mengatakan bahwa ya embos itu tidak bisa dipalsukan karena itu mengunci daripada tanda tangan orang-orang yang masih berwenang untuk mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, ini kan kita akan melihat terus-menerus bagaimana drama ini terus berlanjut ya. Kemudian misalnya di situ ada hologramnya. Hologram itu tidak bisa dipalsukan. Nah, kalaulah misalnya sebelumnya itu kita melihat tersebar di media sosial ada ijazah Bapak Presiden Jokowi ya, yang disebarkan oleh Dian Sandi mengatakan bahwa itu 100% asli. Ijazah itu adalah ijazah asli daripada Bapak Presiden Jokowi. Di sana itu ketika Rasulullah meneliti tidak ada watermarknya, tidak ada embossnya, tidak ada hologramnya.
ketika kemarin adanya gelar perkara khusus, ya, mereka itu memperlihatkan para polisi itu memberikan kesempatan mereka untuk melihat ijazah tersebut fisiknya. Ada ternyata embosan kata mereka, ya. Ada satu hal yang tidak disampaikan oleh tim Rosario CS ini ke publik, yaitu tentang hologramnya. Ya, hologram itu nanti yang akan menentukan ijazah ini asli atau tidak. Waduh, kalang kabut juga kalau seperti ini, ya. Ya, lalu kita melihat, ya, dari ijazah ini, ya, terus kemelut berlanjut, ya. Karena apa tadi? Karena kualitas yang dibangun, kemudian kualitas yang dipupuk selama 10 tahun sebelumnya ini adalah apa? Adalah penjilat, adalah buzzer. Sehingga timbullah termul ini, ternak Mulyono ini, yang menjadikan negara ini tidak baik-baik saja, ya. Misalnya Menteri Kehutanan dipegang oleh orang-orang yang tidak ahlinya, Menteri Pendidikan dipegang oleh orang yang tidak ahlinya, misalnya. Sehingga tidak timbulnya pendidikan sosial, kemudian bertumbuhnya intelektualitas yang ada di negara kita ini selama 10 tahun itu. Yang ada hanya uang, cuan, sehingga menyebabkan negara kita ini terdegradasi oleh akal-akal sehat. Ya. Kemudian kita menyaksikan perdebatan sengit antara Refli Harun yang sekarang ini menjadi pengacara daripada tim Rosario, yang mengatakan bodoh, sangat bodoh, ya, berkaitan dengan ijazah ini. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan bersama-sama. Itu orang tolol saja yang mengatakan salah. Karena yang harus kita uji, teliti secara ilmiah itu apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Satu. Kedua, kalau Anda mengatakan bahwa ada yang asli, dan yang asli itu baru ditampilkan pada tanggal 15 Desember 2025, saya katakan Anda tolol juga. Bagaimana mungkin kita kemudian Anda bodoh, ya kan? Anda bodoh juga. Bagaimana kemudian kita meneliti sesuatu yang belum ditampilkan di publik? Coba tampilkan itu. Ya kan? Lalu tiba-tiba dia mengatakan bahwa tidak sah ijazahnya. Pertanyaan saya adalah, menurut keyakinan kami, semua ijazah yang tampil itu, mau itu Dian Sandi sampai GPK, semuanya palsu. 99,9% palsu. Insya Allah palsu. Anda tahu nggak? Ketika kita muncul di gelar perkara khusus, tidak boleh disentuh, tidak boleh difoto. Apakah kalau kita bicara mengenai good governance, clean government, Anda bisa mengatakan asli tapi tidak berani diuji? Hanya orang bodoh, hanya orang penakut yang mengatakan demikian. Hanya orang bodoh, hanya orang tolol, dan hanya orang penakut yang mengatakan demikian. Ada barang tapi jangan disentuh, ya. Hebat dulu Arsul Sani, ya, Pak Arsul Sani. Pak Arsul Sani itu ketika ijazahnya dikatakan palsu, dia tidak mempidanakan orang yang menuduhkan ijazahnya palsu, tapi dia langsung menunjukkan ke publik bahwa ini loh ijazah saya, ya. Nah, kalian misalnya tidak boleh dipegang. Tujuannya apa? Ini hanya untuk untuk menjaga-jaga nanti rusak ijazahnya, itu aja. Tapi dia berani menampilkan itu ke publik, dia tampilkan media, dia datangkan media, secara live dia tampilkan itu semua, kemudian difoto dan segala macamnya. Ini kan budaya bagaimana kita itu meruntuhkan diksi-diksi atau narasi orang-orang yang tidak percaya terhadap kita. Ini kan luar biasa. Dia memiliki keberanian untuk itu. Nah, sementara Bapak mantan Presiden Jokowi ini tidak berani. Itu masalahnya itu. Dikatakan tidak berani. Sehingga timbullah hujatan-hujatan dari orang-orang yang mengkritik beliau pada masa itu. Di antaranya misalnya Panji, seorang stand up comedy, ya, dalam acara mensreanya. Ini dia di antaranya. Ya, kita harus tebal-tebal kuping lah mendengarkan hal ini. Toh memang ya gimana ya, kualitas yang ditampilkan, keberanian yang ditampilkan itu tidak ada. Kemudian orang-orang yang dititip-titipkan semuanya itu bermasalah. Muncul mensrea yang ditampilkan oleh Panji ini. Ya, kita harus terimalah kritikan itu, memang kenyataannya ada kok. Ini dia videonya, mari kita saksikan. Gue baru tahu kalau Jokowi itu J-nya Justip. Baru tahu gue. Saya titip
Kabupaten Pati. Saya titip Kota Madiun. titip aja semuanya. Lihat videonya nggak? Saya titip, semua aja dititipin. Ternyata Jokowi J-nya just tip. O-nya, oh my God. Biar masuk aja dikit ya kan. K-nya, wah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya mudah-mudahan Panji seperti ini ya, jangan masuklah di kandang penjara ya. Karena orang-orang seperti ini sebetulnya mencerdaskan. Misalnya Rocky Gerung itu mencerdaskan di kalangan intelektual, ya. Bagaimana pendapat-pendapat mereka ini, pendapat beliau itu kan tajam kepada intelektual-intelektual. Kemudian ke anak-anak muda yang hobinya humoris, datanglah seperti Panji ini, humoris tapi bentuknya itu pendidikan. Bagaimana kita harus melek kepada politik, kita harus melihat mana salah, mana benar, kita harus bisa membedakan itu semua. Itu tujuannya ya. Nah, kemudian ya kan, di masa kepemerintahan presiden sebelumnya 10 tahun itu berjalan ya, beliau ini kan mengatakan tidak akan menjadikan anaknya itu ikut berpolitik. Toh sekarang ternyata anaknya baru sehari saja menjadi anggota PSI, tiba-tiba langsung menjadi ketua. Dan sekarang dia akan menguasai Jateng katanya. Jateng itu harus menjadi kandang kita. Kalaulah memang itu terjadi, nantinya mungkin anaknya presiden yang menjabat selama 10 tahun di negeri ini, ya, masa sebelum yang sekarang ini, wah ini bakal menjadi rusak juga negara kita ini. Kalau misalnya seandainya dia yang akan menjadi. Nah, yang sekarang kan abangnya itu menjadi wakil presiden. Kemudian adiknya sekarang ini menjadi ketua partai PSI, ya. Dia berambisi, pertama langkah yang ia lakukan itu ingin menjadikan Jateng sebagai kandangnya PSI. Jateng itu kan luas, penduduknya banyak. Itu awal. Wah, kalau orang-orang semacam ini naik nanti luar biasa ngerinya ya. Ini dia videonya. Ya, sanggup ya 2029 pemilu selanjutnya Jawa Tengah kandang gajah. Bapak-bapak semua di sini yang di Bapak dan Ibu semua yang di ketua DPC sini ujung tombak loh ya. Ujung tombak dari DPP loh ya. Harus siap bantu bekerja buat DPP juga ya. Bantu kami semua ya. Soalnya percuma ada ketua dewan pembina, percuma ada ketua umum kalau kita nggak punya bapak-bapak, ibu-ibu semua sebagai ketua DPC di sini. Ya, sanggup ya 2029 pemilu selanjutnya Jawa Tengah kandang gajah. Wis rasa kandang-kandangan sing liyane. Tempatnya gajah itu sekarang di sini, ya. PSI hadir untuk masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo PDI, PSI akan mengambil alih kekuasaan PDIP yang sebelumnya itu menjadi penguasa di Jawa Tengah. PDIP apakah mau berdiam saja dengan partai Cucungu yang baru lahir ini, yang dipimpin oleh orang-orang yang baru lahir ini? Kacau negara ini kalau seperti ini ya. Jangan sampai terjadi semacam ini. Ya, itu saja. Inilah potret negeri kita ya. Potret negeri kita ini ya seperti ini. Ya. Banyak drama-drama yang seharusnya tidak layak tampil di publik. Mereka itu melayak-layak memantas-mantaskan diri untuk tampil sebagai orang yang intelek, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang paham. Padahal mereka tidak paham ketika mereka diberikan kedudukan, sehingga kedudukan itu dijadikan alat untuk mencari uang, yang pada akhirnya mereka ditangkaplah di KPK. Nah, itu akhirnya tidak ada kualitas negara kita ini. Ketika orang-orang yang berkualitas negara kita ini dihalang-halangi untuk menjadi pejabat, untuk menjadi pemimpin, ya, agar mereka terus meraup menguasai negara kita ini dengan nafsu dan hasrat mereka sendiri.
Kita harus sebagai rakyat biasa, kita harus senantiasa menjaga negara kita ini agar tetap bersatu, ya, agar tetap menjadi negara yang berdaulat, yang berdiri di atas kaki sendiri, yang jauh dari para korupsi, koruptor-koruptor itu, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, buzzer-buzzer dan segala macamnya ini. Jangan sampai ada lagi di negara kita ini. Kita harus cerdas sehingga negara ini menjadi negara yang maju, kemudian negara yang beradab. Ya, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.